guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama gua Komen. Nah, di video kedua ini gue pengen sharing-sharing gitu kan, dari pengalaman gue pribadi. Ya, pengalaman orang lain, entah kita sama-sama berpengalaman atau pengalaman kita sama atau enggak, itu kan tergantung kita masing-masing ya kan. Nah, untuk topik pertama ini gue pengen bahas tentang broken home. Apa sih menurut kalian itu tentang broken home? Ya, banyak sih pendapat kalian pasti yang berbeda-beda, entah sama atau enggaknya sama pendapatnya tentang ya dari gua atau dari teman-teman kalian. Nah, broken home itu bagi gue ya kayak suatu kasus permasalahan dari orang tua. Kenapa dari orang tua? Karena ya hitungannya kita sebagai anak gitu kan, pasti ingin kita pulang nyaman gitu. Kita ingin tempat berpulang itu nyaman, kita ingin tempat bercerita, kita ingin tempat ibarat kasar berbagi pengalaman ke orang tua atau gimana. Ada juga mungkin ya, termasuk gua yang gak enak bercerita ke orang tua, yang gak enak ngeluh ke orang tua. Kadang kalau ada masalah apa-apa suka nelan sendiri, itu gua ya. Tapi kalau kalian sih gua nggak tahu ada yang sama atau enggaknya. Nah, ada juga yang ibarat kasar apa-apa curhat sama orang tuanya, entah sama ibunya atau sama ayahnya gitu kan. Nah, itu tergantung keluarga masing-masing loh ya. Kita semua nggak sama ya kan. Tapi apa sih yang namanya broken home gitu? Gimana selesainya? Sebenarnya nggak bisa. Kalau bagi gue sendiri ya, sebenarnya nggak bisa diselesaikan karena itu urusan orang tua, itu urusan seorang ayah dan seorang ibu gitu kan. Gimana selesainya itu tergantung dari mereka, bukan dari kita. Kita cuman ya bisa menerima. Kalau bagi gue sendiri ya, gue anak pertama gitu kan. Orang tua gue dulunya berantem, orang tua gue bokap gue dulunya temperamental banget gitu kan, yang apa main pukul nih salah satunya mungkin ya. Nah, itu ya kita nggak bisa bilangin. Ada bahasa juga ya, kalau menurut gue ya, orang yang lebih tua kadang nggak mau nerima pendapat orang yang lebih muda gitu kan. Jangankan ke orang lain, apalagi ke orang tua sendiri gitu kan. Kita nggak tahu mereka nerima atau enggak. Oke lah, mereka menerima dengan masuk kuping kanan keluar kuping kiri, ya selebihnya dipakai ya gitu, nggak tahu gitu kan. Nah, kalau bagi gue sendiri, kita untuk permasalahan ya namanya broken home, apa ya, kalau nyaman gak nyaman sekarang sih bagi gue ya pulang karena belum tentu kita ada tempat pulang lain gitu yang lebih nyaman. Ya kalau gue sih ada ya gitu kan, tapi belum tentu ya itu sama. Kalau bagi gue ya, belum tentu kalian bisa untuk pulang dengan tenang, kalian bisa di luar dengan aman gitu kan. Apalagi untuk khususnya untuk cewek-cewek ya gitu kan. Kalau bagi gue sendiri ya pulang-pulanglah gitu. Terlalu banyak buaya darat di luar. Terlalu banyak buaya mencari kandang. Iya, lebih baik pulang gitu daripada menjadi sarang buaya. Lanjut lagi ke topik ya guys. Nah,
untuk permasalahan broken home, untuk permasalahan kekerasan orang tua, itu permasalahan ya KDRT. Kalau sekarang sih kita kan punya hukum ya, apalagi di Indonesia gitu kan, kita punya hukum, kita bisa melapor gitu kan. Nah jadi ceritanya kalau di keluarga gue pribadi ya, bokap gue berubah, bokap gue udah nggak main tangan lagi tuh karena ini tetangga gue yang negor, lu main tangan sama anak lu sama istri lu gitu, ntar gue laporin lu ke polisi gitu kan. Nah dari situ udah nggak main tangan lagi gitu kan. Itu sih gue diceritain sama nyokap gue. Nah selebih dari situ kita pun juga bisa gitu bilangin ya, mau kita mau bilangin secara halus atau secara kasar itu kan tergantung dari kitanya masing-masing ya. Kalau gue sendiri sih gue orangnya cuek banget sama bokap gue ya. Sempet sih gue punya apa ya namanya, kayak ibaratnya kayak trauma gitu kan, nggak bisa dekat dari laki-laki, maksudnya udah urusan kerjaan aja ya terganggu gitu kan, saking gue bencinya sama laki-laki itu ya. Tapi ya gue lambat laun ya terima aja, kadang dengan sikap ya cuek, artinya ya gue cuek-cuek aja gitu kan. Untuk masa depan kita sendiri itu kita yang gimana ibarat kasar jalannya, gimana rencananya itu dari kita sendiri loh. Kita nggak harus seperti sama kayak orang tua kita bisa gitu kan punya pasangan ya ibaratnya ya minta kerjasama dengan baik. Kita punya pasangan yang jangan cuma dilihat dari harta tapi dilihat dari sikap gitu kan, dia nyabar atau enggak, dia ibarat kasar mental atau enggak, punya emosi kayak gimana gitu kan, punya sikap yang seperti apa. Nah kalau untuk gue pribadi sih, untuk pasangan gue sekarang ini ya syukur sih gue mah, maksudnya cowok gue ini ya dibilang bucin gitu kan, tapi kalau untuk masalah dia nggak pernah mau memperbesar gitu kan. Terus kalau ibarat kasar gue marah, dia langsung ngedown ya, paling dia minta maaf. Tapi kalau dia marah sih belum pernah gitu kan ya, gue juga nggak mau mancing-mancing orang marah gitu kan. Meskipun gue orangnya kasar gitu ya, gue akui gue orangnya kasar, bacot gue apalagi kasar gitu. Yang kenal gue ya itulah gue gitu kan. Tapi kalau yang nggak kenal gue ya jangan kaget gitu. Terus ya gue punya temen satu kerjaan juga, mau temen satu kerjaan, temen tongkrongan, temen-temen sekolah gitu kan. Mungkin ada beberapa yang atau kebanyakan, nggak semua ya gue bilang ya, semua mayoritas itu semua broken home. Mungkin ada yang broken home karena keuangan, mungkin ada yang broken home karena perselingkuhan atau yang lain-lain, itu kan beda-beda ya, nggak semua itu sama. Dan gimana kita nyikapinya itu tergantung dari kita sendiri. Kalau bagi gue ya, gue sampai bilang ke teman gue begini, lu sama gue sama-sama status anak broken home, gimana caranya berubah itu dari kita, entah kita mikirnya positif atau negatif. Kalau bagi gue ya, karena kalau kita berpikir positif ke depan, ya kita harus jalanin dan usahain itu harus positif gitu kan, nggak negatif terus ya. Kalau kita jalanin yang negatif itu, kita ya jangan ambil negatifnya gitu, ambil yang positifnya aja, entah keuntungan, entah ibarat kasarnya ya kayak apa namanya, pokoknya ya entah keuntungan atau entah kemunculan atau entah apapun itu ya, yang bersikap positif itu, yang bersifat positif itu hitungannya kita ambil. Karena semua
semua itu tergantung kita. Orang tua kita bukan paham, tapi kita jangan. Kalau bagi gue sendiri ya. Nah, untuk kayak ibarat kasar yang lain-lain, banyak broken home, terus ujung-ujungnya bunuh diri, ujung-ujungnya meninggalkan keluarga, ujung-ujungnya jauh dari keluarga. Apa ya kalau saran gue, terima. Gue juga nggak bisa nerima kok, tapi gue berusaha terima dengan cara gue pulang. Karena kalau dibilang urusan keuangan ya kalau dibilang untuk urusan keuangan, entah kita buat tempat tinggal, entah kita buat makan, entah kita buat beli baju, itu nggak akan mencukupi kalau kita harus membayar tempat tinggal. Tapi dengan orang tua, kita dengan satu rumah orang tua, bagaimanapun orang tua kita terima ya. Gue di luar pun belum tentu gue bisa tinggal di luar dengan biaya besar gitu kan. Kadang gue aja tidur ya di tempat rumah kedua gue, yaitu balik lagi kenapa gue di situ? Karena gue nyaman, dan di situ gue juga nggak diusik atau nggak digodain. Kalau digodain itu paling candaan sih ya, maksudnya digodain beneran gitu ya, digodain beneran atau dimanfaatin itu nggak pernah. Syukurnya ya, gue makasih banget untuk semua yang ada di balik gojek itu ya. Nah, lebih dari situ, kalau ibarat kasarnya yang ujung-ujungnya bunuh diri itu kan paling apa ya, ada gue punya yang komenan gitu kan, entah dia komen status gue terus dijadiin status pribadi yang ujung-ujungnya bunuh diri. Sebenarnya sih kalau bagi gue ya, gue dulu juga sempat berpikir seperti itu ya, ingin bunuh diri, tapi gue nggak mau bunuh diri beneran secara pribadi gitu kan. Nah, apa ya, bagi gue ya, lu pikirlah, lu mati aja perlu biaya. Kalau kasarnya bagi gue ya, semua itu ujungnya duit. Mati aja perlu beli kain kapan, mati aja perlu bayar tanah, mati aja perlu nyiapin udah 7 hari 7 malam, doa, makanan buat tamu-tamu doa gitu kan. komen nah dari situ terus lu mati nyusahin orang tua. Ya Allah, udah ya nggak salah sih, cuman kalau bagi gue sendiri udah sedih lah. Gue berusaha untuk nyenengin orang tua dengan mencukupi sebisanya gue sekarang ya, sebisanya gue, tapi gue mati tapi saya orang tua, aduh gue gak mau deh. Gue aja ya, gue bukannya nyombongin, maaf, kalau untuk positif sih anggap aja motivasi gitu kan. Gue cuma tukang parkir yang ya serabutan apa aja lah gue kerjain, usaha ya apa aja gue jualin gitu kan. Tapi ya dari yang modal kecil, gue cari keuntungan kecil, entah dari pulsa atau entah dari warung, gue nitip warung gitu kan. Nah itu gue kumpulin sampai gue tahun kemarin itu bikin ATM baru, bikin ATM CMB gitu kan. Ditawarin tuh sama apa sih namanya ya, orang-orang kerjanya lah gitu kan, ditawarin untuk tabungan bercangga. Udah gue ambil, insya Allah kalau gue kerjanya lancar itu semoga aja ya tabungan gue untuk nyokap gue, untuk sisa adik gue atau sekolahnya, intinya untuk nyokap gue. Karena gue yang nggak ngerasain ngelahirin anak gitu kan, nggak pernah sih ya. Yang dari cuma ngeliat emak gue lahiran itu rasanya berat banget bagi gue ya. Seorang ibu melahirkan anak itu pasti berat banget. Yang ngandung aja 9 bulan bagi gue berat banget sih, meskipun gue nggak pernah ngerasain.
meskipun gua ngasih berapapun ke nyokap gua, adik gua itu nggak kebayar sampai kapanpun, ataupun ke nenek kita gitu kan yang ngurusin kita, itu nggak bakal kebayar. Gua yakin nggak bakal kebayar, karena itu namanya selagi jauh kita hidup ya kan, kita nggak bakal bisa bayar balas budi. Itu bukan suatu hal yang gampang dibayar gitu kan. Terus orang gue jadi salah. Terus kenapa ya, gue harap sih kalian siapapun itu, untuk yang bermasalah broken home gitu kan, mau cerita aja gitu kan, gua ya nggak masalah sih, di privat aja lah. Intinya kalau di WA gue, kalau gue tanya ini dari mana nomornya, bilang aja di YouTube atau apa. Nah, itu juga termasuk nomor bisnis soalnya. Gue udah nggak jalanin bisnis tapi nomornya masih ada ya, bisnisan gue ya. Gue pelacur, punya harga diri, tapi semua itu demi Tuhan. Karena kita itu anggap aja kalau bagi gue pribadi ya, itu jalan instan, uang cepet lah, uang cepet dapat ratusan ribu, nggak pernah sih nyampe jutaan dalam sehari gitu kan. Itu cuma sehari sekali doang, sekali janjian, sekali berurusan sama orang lah. Nah, gue yang pernah mandang seksualitas atau gue senang akan seksualitas sih enggak gitu kan, tapi gue cuma memandang ujungnya duit. Karena kita pun masih ya makan aja perlu duit kan. Makanya di situ untuk kalian yang udah paham, cerita aja. Kalau mau berbagi pengalaman gitu, saran silakan ya. Kalau gue sih itu yang udah lampau, alhamdulillah udah inilah kasarannya, udah bukan suatu hal rumit lagi bagi gue. Tapi gue nggak bisa merubah orang tua gue nggak bisa merubah sikap atau karakter orang tua gue, cuman gue merubah diri gue merubah sikap ke mereka gitu kan, biar nggak jadi permasalahan lagi, atau gue cari jalan tengah yang ibarat kasar biar nggak ada masalah lagi gitu. Kalau bagi gue sendiri ya. Nah, jangan lupa guys, untuk masalah subscribe, like, dan komen itu tergantung kalian ya. Kalau gue sih nggak masalah, karena suka atau enggaknya itu hak masing-masing loh. Kalau bagi gue sendiri ya, suka ya silakan, nggak suka ya monggo gitu kan. Kalau mau adu debat ya ayo gitu. Yang penting jangan adu gelut. Kalau adu gelut ntar ujung-ujungnya pisum, lapor polisi, repot. Gue nggak punya duit. Canda coy. Ya udah guys, sampai di sini aja. Kalau gue ada kata yang nggak enak atau kata-kata membingungkan ya, gue orangnya beginilah. Tapi ya kalau gue ada kata yang enak, gue minta maaf dan terima kasih. Kalau yang suka ya silakan, kasih banget. Nggak suka ya nggak apa-apa kok. Wassalamualaikum.